Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan sebuah kisah perikop yang menceritakan bagaimana konflik yang terjadi antara orang-orang Farisi dengan Yesus. Dan konflik ini tampak-tampaknya diselesaikan dengan tidak baik, di mana orang-orang Farisi mereka mulai bersekongkol, bersepakat untuk membunuh Yesus. Lalu apa kemudian yang terjadi? Yesus memilih untuk menyingkir dari tempat tersebut. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah ngalah ngalih. Ngalah lalu ngalih itu apa ya? Pergi begitu ya, menghindar. Pergi itu bukan berarti lalu kalah. Pergi itu juga menjadi cara, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, lebih banyak. Dan ini pula lah yang dipilih oleh Yesus. Ia memilih untuk menyingkir bukan berarti karena ia kalah, tetapi supaya pewartaan akan kerajaan Allah ini dapat semakin tersebar. Dan tadi di tempat di mana ia menyingkir diceritakan banyak orang mengikuti Dia dan Yesus menyembuhkan mereka. Artinya kehadiran Yesus ini tidak dipandang hanya satu sisi dari orang-orang yang tidak suka, yaitu orang-orang Farisi. Nyata-nyatanya kehadiran Yesus ini masih membuat banyak orang mengikuti Dia, bahkan Yesus menyembuhkan mereka karena mereka masih memiliki keterbukaan hati kepada Yesus. Maka saudara-saudari, kita bisa merenungkan bahwa rencana-rencana itu selalu ada bagi dan terhadap siapapun. Kita mungkin juga mempunyai rencana-rencana yang barangkali jahat seperti orang-orang Farisi. Tetapi Yesus tidak menanggapi rencana-rencana orang Farisi, kendati mengetahui rencana buruknya dengan emosional, tetapi dengan menyingkir, dengan pergi dan tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan di akhir Yesus juga menyampaikan, mengutip dari kutipan Nabi Yesaya, kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Siapa itu? Yesus. Dan siapa yang berpengharapan? Mereka yang sakit, mereka yang terjepit hidupnya. Maka mari di tengah tahun jubileum kita juga diajak menjadi peziarah pengharapan. Moga-moga dalam diri kita juga masih ada harapan kepada Yesus ketika kita sakit, ketika kita terjepit di dalam hidup ini. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.